إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن شايعه إلى يوم الملة والدين. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. Al-ayah. Shadaqallahul azim. Kaum muslimin sidang jamaah Jum'ah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Seorang laki-laki tua datang kepada Abu Las As-Samarqandi. Abu Las ini seorang ulama hebat, lahir di Uzbekistan, sama dengan Al-Imam Al-Bukhari. Kalau Al-Imam Al-Bukhari mempunyai karya Sahihul Bukhari, Abu Las memiliki karya Tanbihul Ghafilin. Kedua karya ulama besar tersebut digandrungi oleh seluruh umat muslim di penjuru dunia. Orang tua ini datang tanya, "Ya Syekh, saya ini sudah tua. Bapak saya sudah wafat. Ibu saya sudah wafat. Dulu ketika ada bapak saya, ketika ibu saya masih ada, sejak kecil saya betik, SD betik, SMP nakal, SMA gablek, kuliah tidak pernah saya dengarkan nasihat kedua orang tua saya. Bahkan ketika saya menikah, kedua orang tua saya pilihkan pasangan, saya lebih memilih pasangan saya, pilihan saya dibandingkan pilihan kedua orang tua saya. Maka kedua orang tua saya sudah wafat. Di usia saya yang sudah tua ini, Allah buka hati saya kangen kepada kedua orang tua saya. Saya kepengen berbakti kepada kedua orang tua saya. Tapi apa daya, mereka sudah wafat. Kalau orang tua masih ada, kita bisa berbakti, kita dipanggil, kita datang, diperintah, kita kerjakan, diminta, kita beri. Hadza yusamma birran, inilah yang disebut berbakti kepada kedua orang tua. Tapi ketika orang tua kita sudah wafat, maka kita tidak bisa berbakti lagi. Sedangkan saya tahu ridallah fi ridal walidaini, ridha Allah itu ada pada ada ridha kedua orang tua. Wa sukhtullahi fi sukhtil walidaini, murka Allah ada pada murka kedua orang tua. Saya minta nasihat kepadamu wahai ulama, hal yumkinu ayyurdiyahuma ba'da wafatihima? Mungkinkah orang-orang yang seperti saya dan seperti mereka yang ditinggal wafat oleh kedua orang tuanya, sedangkan mereka belum sempat berbakti ketika mereka masih hidup, bisakah mereka berbuat baik kepada orang tua sehingga orang tua yang ada di kubur ridha Allah pun akan ridha? Maka Abu Las mengutip ayat Al-Quran, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Kalau berbakti kepada orang tua ketika orang tuamu masih hidup, tapi ada amalan yang imbang dengan berbakti kepada orang tua, bahkan disebut berbakti kepada kedua orang tua. Apa itu? Al-ihsan lil walidaini, berbuat baik kepada kedua orang tua. Jenengan kaum muslimin, kalau orang tua jenengan minta uang, ibu tunjuk duit 1.000 jenengan kasih, berarti jenengan itu anak yang berbakti. Tapi kalau orang tua belum minta, jenengan kasih dulu. Ini yang disebut ihsan. Hadza yusamma ihsanan. Ini yang disebut ihsan. Maka berbakti kepada kedua orang tua ketika orang tua masih hidup, tapi ihsan
Orang tua masih hidup, kita diperintah oleh Allah berbuat ihsan. Orang tua sudah wafat, Allah pun perintah kita untuk berbuat ihsan kepada kedua orang tua. Maka kalau ihsan ini kita lakukan, maka orang tua kita akan ridho, Allah pun akan ridho. Naam, kata Abu Las As-Samarqandi, 3 perkara harus kamu lakukan. Ini bagian daripada ihsan kepada orang tua. Maka orang tuamu yang ada di kubur akan ridho, Allah pun akan ridho. Yang pertama, antakuna sholihan, mulai hari ini engkau harus menjadi pribadi yang soleh. Pribadi yang soleh itu pribadi yang patut, yang layak. Kata sekolah ngeten iki jadi khotib, saya sudah pakai baju, pakai kopiah, pakai sarung, berarti soleh, patut. Kita tidak bayangkan kalau ada seorang khotib, dia naik ke atas mimbar, pakai helm, pakai kaos, terus pakai training, sah secara hukum, sholatnya sah, khotibnya sah, tapi tidak patut. Maka ketidakpatutan inilah yang disebut dengan tidak soleh. Antakuna sholihan, mulai hari ini engkau harus menjadi pribadi yang soleh. Ketika orang tua kita lihat anaknya sholat Jumat, Masya Allah, mereka senang yang ada di kubur. Mereka sholat berjamaah, senang. Mereka kerja profesional, orang tua kita senang yang ada di kubur. Jangan sayang anak, sayang bojo, orang tua senang. Jangan cari kerja dengan cara yang halal, kausa yang diperbolehkan oleh syariat. Senang orang tua kita. Ketika orang tua kita senang, maka Allah akan ridha kepada kita. Ketika Allah ridha kepada kita, apa yang tidak diberikan oleh Allah? Sedangkan kita kerja mulai pagi, pulang sore, berangkat kehujanan, pulang pun kehujanan, di kerjaan kepanasan, kadang-kadang dimarahi pimpinan. Setiap hari kita bekerja di kantor, pulang 1 bulan sekali dapat gaji. Gaji itu dikumpulkan, dibelikan mobil. Ketika mobil itu digores oleh anak tetangga, kita marah, bahkan perlu lapor polisi. Tapi ketika anak sendiri yang gores, kita tidak marah. Kenapa? Karena kita ridho. Spioni mobil, spioni motor, dipecah nolai uang, moring-moring, anak sendiri tidak marah kita, karena kita ridho. Bahkan uang kita habis pun kita tidak masalah, no problem. Kenapa? Karena kita ridho. Ketika Allah ridho kepada kita, maka as-sakinah wal ma'unah, kedamaian dan pertolongan Allah berikan kepada kita tanpa kita minta. Maka bagaimana kita mendapatkan ridha Allah? Di antara, kalau kita kepingin mendapatkan ridha Allah, mari kita dapatkan ridha kedua orang tua kita. Antakuna sholihan, mulai hari ini kita menjadi pribadi yang soleh. Di kantor soleh, layak, patut, disiplin, bagian dari kesolehan. Kerjanya profesional, bagian daripada kesolehan. Sayang anak, soleh. Jadi amal soleh ini mboten poso to, mboten sholat duha to, mboten sholat tahajud to. Kalau jenengan tahu sahabat Nabi, namanya Abu Hurairah. Abu Hurairah ini sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis Nabi, mengalahkan Sayyidina Ali, Sayyidina Umar, Utsman, Abu Bakar, kalah. Ini yang paling banyak hadis Nabi diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Abu Hurairah ini Pak, mboten nanti sholat duha, tidak pernah sholat tahajud, tidak pernah puasa Senin, tidak pernah puasa Kamis, tidak pernah puasa Syawal. Apa amalia Abu Hurairah padahal dia dijamin oleh Nabi masuk surga? Ternyata Abu Hurairah itu setiap ada majelis taklim, Abu Hurairah duduk di majelis taklim tersebut. 1 bulan Abu Hurairah puasa 3 hari yang disebut Ayyamul Bid, tanggal 13, 14, 15, selalu puasa. Ini amalia sahabat soleh dan orang tua kita ridho yang ada di dalam kubur. Cilik roy
royoan kemul, gede royoan unggul. Orang tuanya wafat, royoan warisan. Padahal harta yang diwaris cuma 50 juta, hartanya miliaran. Gak mau mbek dulure keporo 50 juta. Sedih orang tua yang ada di kubur melihat anaknya seperti itu. Ketika anaknya di muka bumi ini melakukan kemaksiatan, melakukan pelanggaran, melakukan dosa, orang tua yang ada di kubur sedih. Maka lakukan perilaku-perilaku yang membuat orang tua kita senang. Kantor kita punya hak, pekerjaan kita punya hak, tapi jangan lupa anak juga punya hak, istri juga punya hak. Ajaklah anak-anakmu bertamasya, ajaklah anak-anakmu ke masjid. Rasulullah SAW mengajak cucunya ke masjid. Bahkan Nabi kalau rokok lama, kenapa? Karena Hasan dan Husain hendong kepada Nabi Muhammad SAW. Niki mboten daun anak cilik ditanam masjid tak miring muring-muring. Niki anak itu jangan masjid gak dipempesi sini. Dulu udah ada pempes. Hasan Husain itu masih kecil, balita diajak ke masjid. Sayangilah keluargamu, sayangilah istrimu. Nabi istrinya kalau hari libur diajak jalan-jalan oleh Nabi. Ayo Aisyah, kita kemana ya Rasulullah? Kita lari-lari, kita lomba lari. Ternyata Nabi kalah lomba lari sama Aisyah. Beberapa bulan kemudian lomba lari lagi, Aisyah yang kalah. Kenapa? Yang kedua Aisyah sudah gemuk. Istrinya diajak jalan-jalan, disenengno atine. Ini bagian daripada kesolihan. Ada banyak orang tuh yang mengeluh, curhat kepada saya, Ustaz. Kalau memang saya dengan bapaknya arah-arah ini sudah tidak bisa akur lagi, ya sudah, saya cerai. Kenapa? Rumah tangga itu bukan hanya sekedar dikasih uang. Rumah tangga bukan sekedar hanya dikasih mobil. Rumah tangga bukan hanya sekedar dikasih rumah mewah. Mbok kula niki dijak laku-laku mbek anak-anak. Isu, sore, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat kerja terus di kantor. Sabtu libur ternyata dibuat mancing, Ustaz. Subhanallah. Mancingnya ke Bondowoso, entek 2 juta kapalnya mulai oleh water. Mangkel, naudzubillah. Ini fakta tak cerita kepada saya. Saya kira sekarang dibuat pergi cari ikan, besok ikannya dibuat makan bareng-bareng, ternyata hari Minggu dibuat goes, Ustaz. Sedih saya. Maka bagaimana kalau jenengan nanti dituntut oleh keluarga jenengan di hadapan Allah? Naudzubillah tsumma naudzubillah. Nuruti penggawean itu akan selesai. Satu, kalau kantornya tutup. Yang kedua, kalau hari kiamat baru pekerjaan itu selesai. Selama dua ini masih ada, insya Allah pekerjaan akan selalu ada. Antakuna solihan, engkau harus berperilaku yang soleh. Jadi termasuk sayang anak, sayang bojo, nyeneng anak, nyeneng bojo, nulung tonggo, nyeneng tonggo, itu bagian daripada amal soleh yang dilihat oleh orang tua kita yang ada di kubur, dan Allah akan ridho kepada kita. Yang kedua, wa antasila qarabatahuma. Kalau engkau kepingin orang tuamu ridho, kata Abu Lais As-Samarqandi, dan Allah ridho kepadamu, maka sambunglah silaturahim dengan orang-orang yang dicintai oleh kedua orang tuamu. Kalau kita pulang ke desa, iki misalnya nih bapak, iki pak lek bapak, iki bulik nih bapak, ini dulu teman bapak bermain, ini dulu satu kelas dengan bapak, kita sambung. Kata Rasulullah SAW yang juga dinukil oleh Al-Imam Al-Ghazali, tidak akan seret rezeki seseorang yang satu mendoakan kedua orang tuanya, yang kedua menyambung silaturahim dengan orang-orang yang dicintai oleh kedua orang tuanya. Dikontrol bapak ke PRI biar, ini temannya bapak di Kaliasin, kita sambung. Ini yang kedua, Allah akan ridho kepada kita. Yang ketiga, wa antad'u lahuma, seorang anak harus mendoakan kedua orang tua. Ya Allah, masukkan orang tua saya ke dalam surga. Orang tuamu banyak maksiat. Ya Allah, saya tidak peduli orang tua saya banyak maksiat, tapi
saya bisa baca qul huwallahu ahad, saya bisa la ilaha illallah, saya bisa baca Quran, saya sholat, saya sujud kepadamu ya Allah. Karena apa? Itu semua karena jasa orang tua saya. Saya diantar ke masjid, diserahkan kepada guru di TPQ. Ini prestasi orang tua saya yang menyebabkan saya bertauhid kepadamu. Maka hari ini ampuni dosa-dosa orang tua saya. Dimasukkan orang tua ini ke dalam surga oleh Allah karena punya anak yang soleh seperti itu. Wa antastaghfira lahuma, mintakan ampun. Tidak cukup mendoakan orang tua masuk surga, tapi dimintakan ampun. Ya Allah, ampuni dosa saya, dosa kedua orang tua saya. Yang ketiga, wa anta tasaddaqa lahuma, engkau bersedekah atas nama orang tuamu. Kalau masuk masjid, ada kotak infak lewat, ambil uang, bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, saya dulu tidak kerja, tidak punya uang. Saya dulu belum pegawai, tidak jadi apa-apa. Sekarang saya sudah kerja, saya punya uang, saya punya rezeki. Rezeki ini datang dari ya Allah. Sudah saya masukkan kotak infak. Ini tak niatkan. Ya, kayak orang kalau di bank nabung tadi atas nama anak saya. Bisa saja ini. Ini tak niatkan ya Allah, tak niatkan untuk kedua orang tua saya. Dibawa oleh malaikat. Ini dari anakmu yang ada di garis. Orang tuanya bisa ambil manfaat. Anaknya dikategorikan sebagai anak yang soleh. Semoga kita yang sudah ditinggal oleh kedua orang tua kita lakukan 3 amalia soleh ini. Ketika ini kita lakukan, insya Allah Allah akan berikan pertolongan kepada kita. Allah akan jadikan kehidupan kita sakinah dan barokah, sebab Allah ridha kepada kita karena orang tua kita ridha kepada kita. Amin Allahumma amin. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim innahu huwat tawwabur rahim. Alhamdulillahilladzi nawwara qulubal mu'minina fil Qur'anil 'azim wa hadahum ila siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad وعلى آله وأصحابه ومن شايعه إلى يوم الملة والدين. أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك قريب مجيب الدعوات. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا. سهل أمورنا وأمور المسلمين وقضي حوائجنا وحوائج المسلمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين.